Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 6, tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar kelestarian hutan dan hewan di halaman 112 sampai dengan 114. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya kalau adik-adik masih belum paham. Dan untuk melihat video lainnya, silakan adik-adik cek di playlist Kak Rina atau bisa klik di kanan atas ya. Nah ini adalah nih membawa papan ya, tulisannya ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Lalu katanya bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Apa adik-adik yang harus kita lakukan? Kita lihat bacaannya dulu yuk. Nah, kita baca teks dengan judul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Nah, Nusa Tenggara Timur adalah kepanjangan dari NTT ya adik-adik. Kalau NTB, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Ya udah bukan nasional lagi adik-adik, internasional. Kalau nasional itu Indonesia, internasional itu adalah seluruh dunia. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Hebat banget ya adik-adik ya. Nah, pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya adik-adik. Jadi seperti di pembelajaran sebelumnya ya, ketika hutan sudah mulai ditebangi, sudah semakin banyak perkotaan, gedung-gedung, jadi resapan air berkurang, hewan-hewan pun sudah tidak punya tempat untuk hidup. Jadinya makin lama makin berkurang jumlahnya, ya. Nah, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama juga berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Duh, sayang banget ya adik-adik ya. Makanya kita harus melindungi hewan-hewan yang ada dan tumbuhan juga ya adik-adik ya. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ini pertanyaan yang mungkin sulit dijawab ya adik-adik ya, tapi bisa mungkin untuk kita lakukan. Nah, hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia adik-adik. Ya, kalau misalnya nih kan kita lagi bahas hewan dan tumbuhan. Pertama hewannya udah mulai sedikit, kita udah nggak bisa lagi makan misalnya makan ayam, makan daging sapi ya. Dan makin lama nanti keanekaragaman hayatinya juga habis tumbuh-tumbuhannya ya. Kita udah nggak bisa lagi makan sayur sop karena udah nggak ada wortel dan lain sebagainya. Terus jadinya mengganggu kelangsungan hidup kita manusia ya. Kemudian manfaatnya. Manfaat bagi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Nah, seperti kata Lani nih, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari tahu dan kumpulkan informasinya ya. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu.
Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal berikut ya. Yang pertama, ciri-ciri khusus dari habitat aslinya, manfaat hewan, jumlah populasi saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, dan langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, kita lihat laporannya yuk adik-adik. Di sini Karina akan mengambil contoh yaitu dari elang Jawa ya, di mana ini hidup di Pulau Jawa. Nah, kita baca ya. Elang Jawa atau Nicetus bartelsi merupakan hewan endemik di Pulau Jawa. Sebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa, dari ujung barat atau di Taman Nasional Ujung Kulon hingga ujung timur di Semenanjung Blambangan Purwo. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Nah, adik-adik baru tahu kan burung Garuda itu ternyata adalah dari elang Jawa ya. Nah, kemudian elang Jawa memiliki panjang tubuh antara 60 sampai 70 cm dari ujung paruhnya hingga ujung ekornya. Kepalanya berwarna coklat kemerahan ya atau kadru dengan jambul yang tinggi menonjol. Ketika terbang, elang Jawa serupa dengan elang brontok. Burung pemangsa ini berburu mangsanya seperti tupai, kalong, musang, hingga tikus. Elang berperan juga menjaga keseimbangan ekosistem karena dengan adanya elang, hewan perusak seperti tikus akan tetap terkendali. Secara tidak langsung, burung elang ini membantu para petani membasmi hama tikus. Saat ini jumlahnya hanya sedikit adik-adik, hanya 137 sampai 188 pasang burung. Atau diperkirakan jumlah individu elang ini berkisar antara 600 hingga 1000 ekor. Populasi yang kecil ini menghadapi ancaman besar bagi kelestariannya yang disebabkan oleh kehilangan habitat dan eksploitasi. Eksploitasi itu artinya disalahgunakan ya adik-adik seperti misalnya diburu gitu ya. Nah, kemudian ini dia penjelasannya. Pembalakan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian telah menyusutkan tutupan hutan di Jawa. Selain itu, elang ini juga terus diburu orang untuk diperjualbelikan di pasar gelap sebagai satwa peliharaan. Kasihan banget ya adik-adik ya, udah mau punah tapi juga dieksploitasi ya, diburu lalu diperjualbelikan. Ya, karena memang indah sekali bentuknya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!